Perkenalkan, nama saya Hapsa Wijaya Marpaung. Halo, perkenalkan nama aku Dela Justina. Halo, perkenalkan nama saya Jihan Salina Jahrami. Perkenalkan saya Lidia ini. Perkenalkan nama saya Firda. Saya Nabila Izniaina. Perkenalkan nama saya Kailan Nina Afrina. Dalam suatu perusahaan atau organisasi, tentu karyawan merupakan hal yang paling penting untuk berlangsungnya perusahaan tersebut. Namun di sisi lain, konflik antar karyawan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Dalam lingkungan kerja yang dinamis, perbedaan perspektif, tujuan dan nilai seringkali memicu ketegangan dan konflik antar individu atau kelompok. Konflik seperti ini berasal dari berbagai faktor, seperti perbedaan kepribadian, metode kerja, atau pembagian tugas yang tidak merata. Kemampuan untuk mengelola konflik dengan baik dapat berdampak serius bagi kinerja tim pada perusahaan. Konsekuensinya termasuk penurunan produktivitas, meningkatnya stres kerja, dan gangguan pada kolaborasi tim. Selain itu, konflik yang tidak ditangani dapat menciptakan suasana kerja yang negatif dan merugikan kesehatan mental karyawan. Oleh karena itu, manajemen konflik menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga iklim kerja yang positif. Perusahaan perlu memiliki strategi yang efektif untuk mengidentifikasi, meredakan, dan menyelesaikan konflik. Dengan pendekatan yang tepat, konflik antar karyawan dapat dikelola dengan baik, mendorong kolaborasi yang lebih baik. Konflik adalah suatu kejadian di mana dua pihak atau lebih memiliki perbedaan pendapat, tujuan atau nilai yang menyebabkan ketegangan. Dalam konteks organisasi, konflik antar karyawan sering muncul akibat perbedaan kepribadian, tujuan kerja, dan metode kerja. Teori konflik menurut Chris Tilly, konflik adalah hasil dari proses sosial yang kompleks dan mendorong penggeseran kekuasaan dalam masyarakat. Teori ini berfokus pada bagaimana jaringan sosial dan mobilisasi kolektif berperan dalam menciptakan dan menyelesaikan konflik. Dampak konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak pada produktivitas, kepuasan kerja, dan kesehatan mental karyawan. Sebaliknya, jika dikelola dengan baik, konflik dapat mendorong inovasi dan perbaikan pada proses kerja. Hasil dan pembahasan, lokasi dan waktu. Lokasinya itu Indomaret Sutomo, alamatnya ada di Jalan Sutomo Ujung nomor 21 Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Berikut merupakan hasil wawancara yang kami lakukan kepada Kepala Toko Indomaret Sutomo Ujung. Pertanyaan pertama yang kami tanyakan adalah, sejak Indomaret ini Bapak pimpin, apakah ada kendala dalam menjalaninya? Beliau menjawab, selama beliau menjalaninya, alhamdulillah lancar. Hanya saja mencari karyawan yang berkualitas dan yang bagus itu cukup sulit. Kemudian beliau juga menambahkan, mencari karyawan yang benar-benar mau kerja itu juga cukup sulit. Jadi, beliau harus pandai-pandai memanajemen karyawan-karyawan tersebut, terlebih-lebih di toko tersebut karyawan cukup banyak dan susah untuk menyatukan visi masing-masing. Kemudian pertanyaan kedua, sejauh ini apakah dalam usaha ada konflik yang terjadi? Contohnya seperti konflik ke konsumen atau ke karyawan sendiri. Beliau menjawab, ya tentu ada, tetapi untuk konflik ke konsumen, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada. Karena beliau sangat menghormati dan menghargai konsumen. Tetapi untuk konflik karyawan ada. Contohnya seperti karyawan 1 iri dengan karyawan 2 karena sikap karyawan 2 yang rajin dan ulet dalam bekerja, sehingga mereka berkonflik. Kemudian, ada juga karyawan yang lalai dan susah diatur. Dan juga beliau menjelaskan pernah ada satu kejadian karyawan 2 menegur karyawan yang lalai dan susah diatur itu, dan karyawan yang susah dan diatur itu tidak terima atas perlakuan karyawan 2 yang mengingatkan atas teguran tersebut. Kemudian kami bertanya ke pertanyaan ketiga, jadi bagaimana cara Bapak dalam memanajemen atau menyelesaikan konflik yang terjadi antar karyawan tersebut? Beliau menjawab, beliau memanggil karyawan-karyawan yang berkonflik tersebut untuk beliau evaluasi. Jadi, karyawan yang bermasalah tersebut dimediasi, ditanya apa maunya, kemudian dibicarakan baik-baik mencari titik tengah, kemudian ditemukan solusinya untuk diberi kesempatan kedua. Dan beliau menjelaskan, alhamdulillah keduanya juga sudah menerima satu sama lain. Dan beliau berharap kejadian seperti ini tidak boleh terjadi lagi karena dapat merugikan segala pihak, khususnya pihak perusahaan.
Berlanjut ke pertanyaan keempat. Kami bertanya, jadi menurut Bapak, bagaimana cara penyelesaian atau manajemen konflik yang baik? Beliau menjawab, caranya itu adalah cari dulu akar permasalahannya, kemudian cari bagaimana cara menyelesaikannya, kemudian mediasi untuk mengajak ngobrol hal tersebut, baru mencari titik tengahnya bareng-bareng. Jika sudah dapat, disitulah baru dapat diputuskan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan konflik yang terjadi di Indomaret Sutomo adalah konflik antar karyawan dengan karyawan, yaitu terdapat perilaku indisipliner yang dilakukan karyawan, sehingga merugikan pihak manajemen Indomaret Sutomo. Konflik yang terjadi merupakan konflik sosial yang melibatkan individu dan individu. Konflik ini juga termasuk dalam konflik internal, yaitu konflik yang terjadi dari dalam, yaitu stakeholder pada Indomaret Sutomo. Penyelesaian dilakukan pada kasus ini sesuai dengan strategi penyelesaian konflik. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 1. Manajemen konflik menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga iklim kerja yang positif. Perusahaan perlu memiliki strategi yang efektif untuk mengidentifikasi, meredakan, dan menyelesaikan konflik. Dengan pendekatan yang tepat, konflik antar karyawan dapat dikelola dengan baik, mendorong kolaborasi yang lebih baik. 2. Mengidentifikasi, mediasi, dan menyelesaikan adalah cara atau strategi yang cocok dilakukan untuk memanajemen konflik. 3. Konflik yang dibiarkan secara terus-menerus akan menimbulkan banyak permasalahan dan menimbulkan konflik-konflik yang baru. 4. Konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak pada produktivitas, kepuasan kerja, dan kesehatan mental karyawan. Sebaliknya, jika dikelola dengan baik, konflik dapat mendorong inovasi dan perbaikan pada proses kerja.